Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum atau TIU untuk CPNS, ujian CPNS tahun 2023 tentang soal cerita part 17. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Sebuah motor keluaran baru mengalami penurunan harga secara berturut-turut yaitu 30% dan 15%. Berapa penurunan total harga motor terbaru tersebut? A. 15,7%, B. 20%, C. 30,1%, D. 40,5%, dan E. 51%. Kita jawab. Dari sini kita lihat bahwa dia menurun dua kali ya. Berarti kita bisa tulis penurunan pertama ya, harga pertama itu harga awal dikurang 30% kali harga awal. Harga awal dikurang 0,3 harga awal, jadi satu harga awal dikurang 0,3 harga awal, itu hasilnya adalah 0,7 harga awal. Itu adalah harga penurunan 1. Dan ini merupakan patokan lagi untuk penurunan kedua ya. Jadi harga 2 itu harga penurunan 1 ya, yang ini 0,7 ini dikurang 15% harga penurunan 1. Di harga yang seperti kayak di di soalan-soalan kan ada 50% plus berapa persen ya, seperti itu ya. 50% plus 20% ya, seperti inilah. Diskon ya, mirip diskon lah. Harga penurunan 1 sampai 15% harga 15% harga penurunan 1, berarti harga penurunan 1 dikurang 0,5 harga penurunan 1 itu sama dengan 0,85 ya, jadi 1 dikurang 0,15 berarti 0,85 harga penurunan 1 itu sama dengan 0,85 harga penurunan 1 itu kita ubah menjadi 0,7 ya, supaya kelihatan harga awalnya. Jadi 0,85 kali 0,7 itu sama dengan 0,595 harga awal. Yang sekarang perbedaannya itu selisih harga penurunan itu ada selisih harga penurunan 2 dikurang harga awal ya. Jadi di sini kan ceritanya selisih harga penurunan 2 itu menjadi lebih kecil dari harga awal, tapi di sini bukan itu lihat, ya cuma lihat kita lihat itu besaran penurunannya. Jadi 0,595 kali harga awal dikurang harga awal, artinya 0,595 kurang 1 itu. Berarti itu sama dengan minus 0,405 harga awal. Bisa juga langsung harga awal dikurang selisih harga ini untuk mengetahui penurunan berapa persennya. Jadi 0,405 0,405 harga awal. Jadi minusnya ini hanya menandakan bahwa dia turun ya. Jadi bukan menandakan bahwa besarannya itu adalah minus. Jadi minus itu menandakan dia penurunannya. Sehingga harga penurunan total itu 0,45 ya. Jadi minusnya kita ikut, atau dia menurun 40,5%, karena 0,45 ini kalau dijadikan persen itu berarti 0,45 dikali 100 ya. Kali 100 karena sebenarnya kayak 40%, itu berarti 40,5 dibagi 100 hasilnya itu adalah 0,405. Jadi untuk menjadikannya persen langsung saja kali 100 sehingga dia muncul 40,5%. Berarti itu adalah bagian D. Jadi jawabannya adalah D, 40,5%. Selanjutnya nomor yang kedua. Sebuah bus wisata memiliki rute perjalanan dari kota P ke pulang pergi ya. Jadi jarak kota P dan kota adalah 120 km. Berarti dia menempuh 240 km ya. Nah, perjalanan dari kota P ke kota ditempuh dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kemudian bus paket tersebut kembali lagi ke kota P dengan rute yang sama. Total waktu perjalanannya adalah 5 jam 24 menit. Nah, kecepatan rata-rata bus tersebut saat menuju ke kota P waktu saat kembali itu adalah A. 60 km per jam, B. 50 km per jam, C. 48 km per jam, D. 40 km per jam, dan E. 35 km per jam. Ceritanya ada mobil dari kota P ke kota Q, kemudian dari kota Q lagi ke kota P ya. Jadi pulang balik ya. Waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan, atau bisa bilang kecepatan itu adalah jarak per waktu tempuh ya, sama saja. Atau waktu tempuh itu kali kecepatan itu adalah jarak. Selanjutnya berarti 120 per 50 karena kecepatan pertamanya ya, berarti
dari kota P ke kota Q itu dia tempuh dengan 2,4 jam dan waktunya 2,4 jam. Total waktu perjalanan adalah 5 jam 24 menit atau 5 jam 24 per 60 kan. Menitnya itu menjadikan jam, berarti 24 per 60 kali 60 jam, berarti 5 jam tambah 0,4 jam atau 5,4 jam ya. Kemudian waktu tempuh dari Q ke P itu dapat tempuh seluruhnya. Jadi dari P ke Q tadi adalah 2,4, kemudian dari P ke Q itu adalah 5,4 jam dikurang 2,4 jam, itu sama dengan 3 jam. Jadi dilihat dari sini otomatis kecepatannya itu berkurang ya. Berarti dari 50 berarti bisa jawabannya itu CDE ya. Kita cari lagi. Waktu tempuh itu sama jarak per kecepatan. Karena jaraknya sama ya. 120 per 3 ya. Kecepatannya waktu tempuh per jarak per kecepatan sama dengan waktu tempuh, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu tempuh. Jadi 120 bagi 3 itu sama dengan 40 km per jam. Berarti jawaban yang benar adalah bagian D, 40 km per jam. Selanjutnya yang nomor, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Yakob bekerja di sebuah pabrik pakaian pada pagi hari dan sebuah kafe pada malam hari. Setiap bulan Yakob memperoleh gaji dari pabrik pakaian sebesar 2.500.000 dan bonus 10% dari penjualan. Sedangkan dari kafe yang memperoleh gaji sebesar 750.000 dan bonus 20% dari penjualan. Jika pada bulan lalu pendapatan Yakob dari kafe 2 kali lipat pendapatan dari pabrik pakaian. Jika nilai penjualan pabrik pakaian dan kafe sama, yang nilai penjualannya sama ya, berarti sama ya, itu maka pendapatan Yakob dari pabrik pakaian pada bulan tersebut adalah A 10.900.000, B 11 juta, C 13.700.000, D 13.250.000, E 14.500.000. Kita jawab. Misalnya X adalah penjualan, berarti gaji yang diperoleh dari pabrik adalah 2.500.000 tambah 10% kali X ya. Kemudian gaji yang diperoleh dari kafe adalah 750.000 ya, karena ini ditambah 25% kali X. Pendapatan dari kafe 2 kali lipat pendapatan dari pabrik pakaian. Nah, begitu ya. Berarti 750 tambah 25% X sama dengan 2 kali 2.500.000 tambah 10% X. Sehingga 250.000 tambah 25% X dikali 2 juta kali 2.500.000 tambah 10% X itu adalah 750.000 ditambah 0,2 ya, ke 25% itu adalah 25%, berarti 0,25 kali X. 2 kali 25 berarti 5 juta, 2 kali 0,1 ini adalah 10%, itu 0,1 ya. 2 kali 0,1 berarti 0,2 kali X. Berarti 0,25 dikurang 0,2 X sama dengan 55 juta kurang 750.000. Tahu? 0,05 ya, berarti 0,25 dikurang 0,2 itu adalah 0,05 X sama dengan 4.250. X sama dengan 4.250.000 per 0,05, ini sama dengan 85 juta. Nah, pendapatan yang sama itu adalah 85 juta ya. Sehingga pendapatan dari swalayan adalah 2.500.000 tambah 0,1 kali 8.500.000 atau 2.500.000 ditambah 8.500.000, ini sama dengan 11 juta. Sehingga jawaban yang benar adalah 11 juta. Kemudian selanjutnya bagian keempat. Wahyu pulang kampung untuk lebaran menaiki sepeda motor menempuh jarak 250 meter. Ketika mencapai seperti perjalanan mau, kecepatan rata-ratanya tadi adalah 50 meter per jam. Setelah itu Wahyu menginginkan kecepatan motornya menjadi 60%. Bila ia berangkat pada pukul 6.30, maka ia akan sampai pada tujuan pada pukul A 9.30, B 9.42, C 10.6, D 10.12 dan E 11.16. Kita jawab. Jarak yang ditempuh adalah 240 km. Berarti setelah sepertiga perjalanan itu berarti 80 km. Nah, di sini waktu sebenarnya S per V atau jaraknya 120, 80 dengan kecepatan 50, berarti dia tempuh dengan waktu 1 jam 3/5 ya, 1/3/5 jam maksudnya ya. Selanjutnya, untuk itu dia tingkatkan kecepatannya jadi
60%-nya. Sisa perjalanannya dulu adalah 160 kilo. Kecepatan meningkat 60% dari kecepatan 50 km per jam. Berarti 60 per 100 atau 60% berarti 60 per 100 0,6 ya. Kali 50 itu 930 km per jam. Sehingga kecepatannya berubah dari 50 menjadi 50 tambah 30 karena 60% berarti 80 km per jam. Jadi kecepatannya yang 50 bertambah kecepatan 30% berarti bertambah 30 hasilnya adalah 80 km per jam. Ya, sehingga kecepatannya 80 km per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 160 km dengan kecepatan 80 km per jam adalah 160 per 80 ya. Jadi berarti sama dengan 2 jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 3 per 5 ditambah 2 jam tambah 2 menjadi 3 per 5 jam. Jadi dari jam 6 nah itu tambahkan 3 itu sudah jam 9 jam ya. Nah sekarang karena ada 3 per 5 nya itu kita cari dalam bentuk menit ya. Jadi 3 per 5 kali 60 itu 36 menit. Nah dia kan start tadi pada jadi waktunya 3 jam 36 menit. Nah sekarang dia kan start itu awalnya 6.30 berarti 6.30 ditambah 3 jam 36 menit. Nah dari sini 3 tambah 6 itu kan 9. Nah sekarang 30 tambah 36 itu berarti adalah lagi 1 jam. Sehingga itu dia berarti sudah ada 10 ya. Jadi dia sudah menempuh jadi ada 10 di 3 jam ini 3 tambah lagi 1 jam. Berarti dia menempuhnya dengan waktu waktunya itu 6 ditambah 4 lebih ya 4 jam karena dari 30 menitnya ini 4 jam 6 menit. Berarti 6 tambah 4 adalah 10 sehingga lewatnya 6 menit sehingga waktunya itu adalah pukul 10 lewat 6 menit. Berarti jawaban yang benar adalah C 10.06. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian terakhir ada 5. Jika 50 orang pegawai tetap mengerjakan sebuah proyek selama 4 jam dan 30 orang pegawai kontrak mampu mengerjakannya selama 4,5 jam, berapa bagian proyek yang dapat diselesaikan oleh 10 orang pegawai tetap dan 15 orang pegawai kontrak selama 1 jam? A 1/9 bagian, B 29 per 180 bagian, C 226 per 153 bagian, D 1/5 bagian, dan E 39 per 121 bagian. Kita jawab. 50 orang pegawai dapat mengerjakan sebuah proyek 4 jam. Artinya 50 orang pegawai itu dapat mengerjakan 1/4 bagian. Ya, jadi ada 1 bagian. Jadi 1/4 bagian dalam waktu 1 jam ya. Dari ini 4 dibagi ya, jadi 4 ini dalam satu bagian itu kalau dalam 1 jam berarti 1/4 bagian. Jadi kalau satu jam satu proyek itu 4 jam berarti dalam 1 jam 4 jam ini menjadi 1/4 ya, jadi 1/4 jam. Jadi 1/4 bagian dalam waktu 1 jam. Nah, untuk setiap pegawai mengerjakan 1/4 bagian dibagi lagi 50 ya, pegawai sehingga menjadi 1/4 dibagi 50. Atau sebenarnya 1/200 bagian. Itu dikerjakan oleh 1 orang ya. 1/200 bagian. Atau kalau kita katakan 50 pegawai mengerjakan kali 1/200 bagian itu sebenarnya 1/4 berarti itu sudah mengerjakan 1/4 bagian untuk keseluruhan. Namun untuk satu pegawai itu adalah 1/200 bagian. Nah, sedangkan untuk pegawai kontrak 30 orang pegawai kontrak dapat mengerjakan proyek selama 4,5 jam. Artinya 30 pegawai dapat mengerjakan 1/4. 1/2 itu menjadi 1/92 atau 2/9 bagian dalam waktu 4 jam ya. Jadi waktu dalam waktu 1 jam maksudnya. Atau setiap pegawai mengerjakan 2/9 bagian dibagi 30. Itu sama dengan 2/9/30 atau 2/270 atau sebenarnya 1/335. Jadi ini 2 dibagi 2 1, 270 bagi 2 135 bagian dalam 1 jam. Jadi untuk satu orang pegawai mengerjakan pegawai tetap ya yang 1/200 bagian, dan untuk pegawai kontrak itu
mengerjakan 1/135 bagian. Jadi untuk 10 pegawai dan tetap dan 15 pegawai kontrak dapat mengerjakan 10 dikali 1/200 ditambah 15 kali 1/35. Jadi menjadi pecahan ya. Jadi 10/200 tambah 115 per 135 ini dijadikan, ini 13 per 1 menjadikan 1/9, sedangkan ini bagi 10 nya jadi 1/20. Nah, 10 ini menjadi 1/200 masing-masing, kita bagi 10. Jadi 10 bagi 10 1, 200 bagi 10 20 ya. Ini 15 per 1/5 kita bagi ini 1 bagi 15, ternyata bisa ya 9, 15 bagi 15 1. Sehingga untuk menjumlahkannya karena penyebutnya kurang tidak sama ya. Kebanyakan di sini yang menjadi menjadi satu masalah ya, karena banyak anak-anak yang tidak tahu menjumlahkan sebuah pecahan. Jadi caranya kita kali saja, dengan mudahnya kita kali saja penyebutnya ya. Jadi kita ambil penyebutnya adalah 20 kali 9 atau 9 kali 2 18. Jadi penyebutnya adalah 180 ya. Berarti 180 dibagi 20 itu adalah 9. 9 kali 1 9. 180 bagi 9 adalah 20. 20 kali 20. Berarti penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan ya. Yang tadi 20 dan 9 ini dicari dikalikan saja. 20 kali 9 itu lebih mudahnya, itu menjadi 180. Juga 180, berarti 180 bagi 20 adalah 99 kali 1 9 ya, sama saja. Kalau 9 ini kita bagi 9 menjadi 1, 180 bagi 9 menjadi 20 ya. Nah begitu. Kemudian 180 bagi 9 itu 20. 20 kali 1 20, berarti sama saja. Kita bagi 20 ini juga bagi 20, sehingga kembali ke 1/9. Sehingga penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 20 menjadi 29 per 180. Sehingga jawaban yang benar itu untuk 10 pegawai dan pegawai kontrak, 15 pegawai kontrak itu mampu mengerjakan 29 per 180 bagian. Jadi jawabannya adalah D, 29 per 180 bagian. Jadi yang benar itu adalah 29 per 180 bagian. Selanjutnya, Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dia bayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.